Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Jangan pernah lepaskan hidupku. Pegang tanganku, Yesus. Tuntun langkahku selalu. Ku tak mampu tanpa-Mu, Tuhan. Ku tak mau jalan sendiri. Ku perlu Engkau di setiap langkahku, Tuhan. Ku mau selalu berjalan bersama-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kaulah yang ku perlu di setiap musim, di setiap langkah. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus
jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji Tuhan. Mari kita pada pagi hari ini kita bersama-sama kita belajar seperti Maria ya, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, terima kasih untuk berkat yang kami boleh terima, hari yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa, boleh menjadi bagian dari kehidupan kita. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan. Urapi kami Roh Kudus, siapkan hati kami supaya firman itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami, supaya hidup kami makin selaras dengan kehendak Tuhan, supaya hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita pada hari ini akan masuk dalam renungan mengenai doa Bapa kami. Tapi saya akan membagi dalam banyak sesi ya. Karena doa Bapa kami ini sebetulnya sangat lengkap sekali. Cuman kadang kalau kita hanya sekedar membacakan saja, menghafalkan saja, kita tidak mau meresapi atau merenungkan apa yang Tuhan mau kita mengerti dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan melalui doa Bapa kami, maka kita hanya sekedar, oh ya, cuma doa saja, cara berdoa. Sebetulnya doa itu sangat penting ya. Doa itu kita kalau ngomong bagi orang Kristen itu seperti nafas. Saudara tahu nafas penting lah? Ya sangat penting. Saudara coba tahan nafas, tidak dikeluarkan 5 menit, ya tidak bisa kan? Pasti saudara akan megap-megap, saudara akan kesulitan, ya. Jadi nafas itu sama seperti kehidupan, saudara. Jadi doa itu, kehidupan doa itu merupakan kehidupan dari saudara dan saya di dalam Tuhan. Kita harus sangat mementingkan bagian ini ya. Ya kita semua tahu kalau orang yang nafasnya kesulitan ya seperti zaman waktu COVID itu kan banyak gagal nafas, saudara. Itu meninggal dunia, kehilangan nyawanya karena apa? Tidak bisa bernafas. Nah demikian pula kita sebagai orang Kristen, kalau kita bernafasnya sulit, megap-megap, atau bahkan tidak bisa bernafas, apa yang akan terjadi? Kita semua tahu. Tentunya kita tidak mau kehilangan kehidupan kita dalam Tuhan. Karena ketika hari Tuhan itu sampai, ya, dapatkah Tuhan menemukan iman dalam kehidupan saudara dan saya? Ketika kita dapati masih beriman, ya tentunya kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kekal, ya. Itu yang menjadi tujuan utama kita. Dan tentunya doa ini kan sangat penting, kehidupan doa lah. Sangat penting sekali. Oleh karena itu kita hari ini akan membahas nanti ya mengenai doa Bapa kami. Tapi saya akan membagi dalam series ya. Kalimat per kalimat, karena itu sangat penting untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau melalui doa Bapa kami. Tapi sebelumnya coba kita lihat bangsa Israel. Bangsa Israel, orang Yahudi itu doanya gimana sih? Sebelum Tuhan Yesus zamannya perjanjian baru mati di atas kayu salib dan bangkit pada yang ketiga, itu orang Yahudi itu berdoanya 5 kali sehari. Ya sama seperti saudara dan saya, 5 kali sehari. Cuma bedanya yang kaum imam itu berdoa Shema
kredonya Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad ya. Allah itu adalah Allah yang Maha Esa, yang bicara mengenai memperkatakan hukum utama. Ya, di Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Itu mereka perkatakan pagi dan malam hari. Shemanya. Dan yang kedua adalah 3 kali tepilah. Pagi, sore, dan malam hari. Dan doa ini doa pribadi ya. Semua boleh berdoa, anak kecil, perempuan, semua boleh berdoa. Jadi kalau dijumlah doanya itu 5 kali sehari. Nah, saudara dan saya kan tentunya 5 kali juga. Bangun tidur kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk nafas. Terima kasih untuk berkat-Mu. Dan pada waktu kita sudah siap-siap mau sarapan, sebelum sarapan kita berdoa lagi 2 kali sudah. Terus kita lakukan aktivitas ya. Sebelum makan siang kita doa lagi kan 3 kali sudah. Sampai menjelang sore, menjelang malam mau makan lagi, doa lagi 4 kali. Puji Tuhan. Dan akhirnya pulang ke rumah sebelum tidur kita berdoa lagi. Tuhan, terima kasih mau tidur. Jadi kita semua orang Kristen punya kehidupan doa paling tidak apa? 5 kali, bisa lebih saudaraku. Belum doa syafaat, belum. Itu sesuatu yang membuat kita ini punya nafas yang baik, teratur ya. Bukan orang kayak orang asma itu kan nafasnya ngik ya. Mau nafas sulit, enggak enak saudaraku. Kalau jadi orang Kristen nafasnya kayak orang asma itu enggak enak. Jadi kita harus punya nafas yang lancar. Daud pun memuji-muji Tuhan 7 kali sehari saudara. Makanya kita tahu sejarah Daud. Dari seorang gembala kambing domba yang dibuang oleh bapaknya. Daud itu dikatakan dibuang oleh bapaknya. Saudara bayangkan ya, ini ada kaitannya dengan kalimat pertama dari doa Bapa kami. Dikatakan seperti ini, meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Nah itu Daud ngomong gitu. Karena dia percaya. Jadi waktu dia dibuang sama ayahnya, saya katakan dibuang ya. Kenapa? Dia menggembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Mana ada orang menggembalakan kambing domba kalau cuma 2-3 ekor. Pasti sama orang tuanya memang sengaja ditaruh supaya apa? Daripada kamu ribut di rumah, sudah kamu mengembalakan domba yang 2-3 ekor saja. Bahkan waktu anak-anaknya Isai mau diurapi oleh Nabi Samuel, itu sama orang tuanya Daud tadi dipanggil, sama Isai Daud tadi dipanggil, sampai akhirnya Nabi Samuel yang tanya, "Lu, mana lagi anakmu? Masa cuma segini saja?" Karena Tuhan tidak menyuruh Samuel untuk mengurapi anak-anak yang lainnya. Padahal kakaknya Daud tuh gagah besar tinggi. Mereka semua adalah tentara, prajurit. Kalau prajurit kan memang ada persyaratan khusus ya. Kalau ketinggiannya tidak memenuhi syarat, itu tidak diterima jadi prajurit. Nah Daud dianggap masih kecil, 17 tahun waktu itu. Imut-imut, kecil, dilupakan. Berarti apa? Daud itu adalah orang yang dibuang oleh bapaknya. Nah Daud ngomong, meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dan dia sepanjang hidupnya kita semua tahu, dari gembala kambing domba yang tidak ada artinya, dia naik menjadi prajurit, bahkan naik menjadi jenderal, sampai akhirnya dia menjadi raja atas Yehuda, bahkan sampai raja atas Israel 12 suku. Itu satu perjalanan hidup yang luar biasa. Karena apa? Karena beliau punya kehidupan doa. Beliau punya nafas kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar dari doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami mengatakan seperti ini. Tuhan Yesus mengajarkannya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kenapa kok sampai Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Ini ada sejarahnya. Karena kalau kita teliti ya, kita baca di kitab Injil, itu jarang sekali kita melihat murid-murid berdoa. Tapi kita selalu melihat, selalu tertulis bahwa Tuhan Yesus itu berdoa. Pulang pelayanan malam-malam ke bukit berdoa. Pagi-pagi belum berangkat pelayanan berdoa terlebih dahulu. Dan Tuhan Yesus selalu menunjukkan teladan dengan berdoa. Karena berdoa itu adalah nafas kehidupan.
Tetapi murid-murid itu jarang. Yang paling kita lihat tuh waktu murid-murid nemenin Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu, Tuhan Yesus sampai 3 kali bilangin mereka, 2 kali apa 3 kali ya, bilang, ayo berdoa, berjaga-jaga, ditinggal sebentar, tidur. Tuhan Yesus balik lagi, disuruh berdoa lagi, berjaga-jaga, tinggal sebentar, tidur lagi. Nah, kita melihat bahwa murid-murid itu tidak dikatakan banyak berdoa. Tetapi, itu di kitab Injil ya. Tetapi ketika di Kisah Para Rasul, tetapi kita lihat bahwa dikatakan murid-murid berdoa lebih dari 30 kali selama kitab Kisah Para Rasul. Jadi berarti apa? Doa itu sangat penting. Dan setelah itu apa yang terjadi? Kisah Para Rasul kita tahu bahwa terjadi lonjakan yang luar biasa. Dari sekian banyak ratus itu menjadi ribuan. Sampai kekristenan itu berkembang kemana-mana ya. Seluruh dunia. Itu semua tertulis dalam kitab Para Rasul. Karena apa? Karena murid-murid berdoa. Kenapa berdoa? Karena berdoa itu adalah nafas kehidupan. Ketika nafas kehidupan kita baik, maka kehidupan kekristenan kita di dalam Tuhan juga akan menjadi baik. Hari ini kita akan membahas cuma satu kalimat, yaitu apa? Bapa kami yang di sorga. Nah ini penting, saudara. Karena apa? Karena Allah itu bukan cuma Allah yang perkasa. Allah itu bukan cuma Allah yang baik. Tetapi Allah itu adalah Bapa. Nah ini penting, konsep Bapa ini penting. Karena apa? Menunjukkan apa? Ada hubungan seperti orang tua dan anak. Dikatakan Bapa kami yang di sorga. Ya, berarti apa? Tuhan ingin, Allah itu ingin supaya kita itu mengerti hubungan kita dengan Allah itu sebagai anak dan Bapa. Bahkan dikatakan kita semua yang lahir baru, kita akan dimenterkan oleh Roh yang akan membuat kita sanggup memanggil Dia sebagai Abba, Bapa. Konsep daripada Bapa adalah apa? Ketika seorang hidup di dunia ini seperti Daud, dia itu anak yang tidak memiliki hubungan dengan Bapa jasmaninya di bumi. Itu seperti orang yang kita kalau katakan fatherless ya. Itu krisis identitas diri. Jadi orang yang seperti itu mengalami ketiadaan bapak dalam kehidupannya. Jadi kayaknya punya bapak tapi tidak pernah punya hubungan yang baik. Sama seperti orang Kristen. Kayaknya jadi anak Tuhan tapi tidak pernah punya kehidupan doa yang baik. Tidak pernah punya hubungan yang baik sama bapaknya yang di sorga. Nah, Tuhan ingin mengingatkan saudara dan saya, kita itu bukan cuma orang Kristen. Kita bukan cuma orang yang beragama Kristen, tapi kita adalah anak-anak Allah, anak-anak ilahi. Ini sangat penting karena itu adalah identitas kita. Tuh, identitas kita itu penting loh, saudaraku. Ya, bahkan waktu Tuhan Yesus sebelum mulai pelayanan, apa yang terjadi? Tuhan datang ke Sungai Yordan. Ya, Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Dan saudara tahu waktu Tuhan Yesus dibaptis apa yang terjadi? Langit terbuka, sorga terbuka sama Yim ya. Terbuka. Dan ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Nah itu merupakan identitasnya Tuhan. Anak yang kukasihi. Yang mana Tuhan Yesus adalah yang sulung. Saudara dan saya adalah adik-adiknya. Secara firman mengatakan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Dan identitas ini penting, saudara. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bukan cuma sekedar menjadi orang Kristen, tapi kita menjalin hubungan dengan Bapa kita yang di sorga. Menjalin hubungan. Kenapa? Ya penting. Ya memang Tuhan sayang sama semua ciptaannya, tapi khusus untuk manusia. Dikatakan apa? Kita itu diciptakan segambar dan serupa. Supaya apa, saudara? Bukan cuma kita bisa disayangi sama Tuhan, tapi kita bisa merespon kembali. Karena kita bisa berkomunikasi dengan benar. Saya memberikan ilustrasi ya. Misalnya saudara ini punya binatang peliharaan. Saudara punya anjing. Misalnya. Saya punya anjing. Saya pelihara anjing. Saya sayang sama anjing saya. Wah, tak belikan makanan enak. Kadang kita makan di restoran apa tuh kita sisihkan, oh ini nanti bawa pulang, kasihkan anjing. Kadang kita supermarket, kita belikan daging, kita belikan dog food dan lain sebagainya. Kita sayang. Tapi
Yang terjadi adalah anjing itu tidak bisa merespon balik seperti kalau kita itu segambar dan serupa. Seperti misalnya saya dengan istri saya dengan anak saya menyayangi istri saya bisa menyayangi saya kembali. Saya ngomong dijawab, istri saya ngomong saya juga menjawab. Ada komunikasi, ada hubungan timbal balik. Tapi binatang tidak bisa, paling jenggong tok, iya toh. Pinter-pinternya, sepandai-pandainya binatang peliharaan tidak akan bisa meresponi seperti kalau kita ini terhadap pasangan kita yang segambar dan serupa. Nah, Tuhan menciptakan kita segambar serupa. Tuhan tidak menciptakan yang lain segambar serupa. Alkitab tidak pernah mencatat Tuhan menciptakan malaikat segambar serupa, enggak. Tapi hanya manusia, saudara dan saya, diciptakan segambar dan serupa supaya kita bisa meresponi kembali dan memiliki hubungan dengan Tuhan seperti bapak dan anak. Bukan cuma bapak anak secara jasmani, tapi bapak kami yang di sorga. Itu mengatakan apa? Ilahi, ada keilahian, ya. Ini kata-kata di sorga ini penting, saudara. Karena ini yang mengawali kekristenan kita adalah kita sebagai orang Kristen itu harus mengalami kelahiran baru. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak ilahi. Beda, saudaraku, antara anak jasmani sama anak ilahi. Kalau anak ilahi itu saya memberikan gambaran seperti ini. Kenapa? Saudara mungkin belum pernah baca ceritanya Hercules. Kalau saudara baca ceritanya Hercules atau saudara baca ceritanya wayang Pandawa dan Kurawa. Pandawa 5 orang, Kurawa ratusan, banyak. Tapi kalau perang di dalam ceritanya Mahabharata itu mereka selalu perang. Kalau perang mereka yang menang pasti yang Pandawa, yang Kurawa pasti kalah. Padahal Kurawa jumlahnya ratusan, banyak sekali. Pandawa cuma 5. Kenapa? Karena Pandawa ini menurut ceritanya Mahabharata, mereka itu orang-orang ilahi. Ilahinya apa? Ibunya dewa. Bapaknya dewa, ibunya manusia. Jadi mereka campuran, setengah dewa, setengah manusia, dikatakan ilahi. Ya, itu anaknya dewa aja bisa menangan di bumi ini. Loh, saudara dan saya itu bukan cuma dewa. Kita adalah anak-anak dari pencipta alam semesta. Yang memiliki alam semesta. Ya, dan kalau kita punya hubungan dengan Bapak kita yang di sorga, keilahian kita itu akan timbul seperti orang itu di-charge. Ya, kalau kita tahu ya, kita itu HP Android misalnya. HP ini kalau misalnya tidak di-charge atau kita bicara tidak nyambung sama WiFi ya. WiFi itu kalau kita ngomong WiFi itu keilahian, maka kita tidak bisa pakai fasilitasnya. Paling cuma kita bisa pakai untuk foto sama kalkulator ya, sama telepon biasa. Tapi kalau masuk ke WiFi ada datanya, ada wifi-nya, itu kita bisa pakai untuk semua hal, bahkan untuk kerja, untuk kehidupan sehari-hari, kita bisa pakai untuk pembayaran, untuk menerima uang dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran daripada Bapak kami yang di sorga. Jadi kita semua harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Tidak bisa cuman sekedar agama Kristen datang ibadah sekali dalam sehari, dalam seminggu enggak. Tapi kita harus punya kehidupan doa, nafas. Nafas itu kan tidak bisa cuma seminggu sekali, saudara. Ya, setiap saat kita punya koneksi hubungan dengan Bapa kita. Nah, itu kalimat pertama dari doa Bapa kami. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita merenungkan firman Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan mengingatkan setiap daripada kami supaya kami bukan hanya sebagai orang Kristen, bukan hanya punya Allah yang baik dan Allah yang perkasa, tapi kami punya Bapa atau orang tua atau Bapa yang di sorga yang selalu ingin supaya kita semua ini punya hubungan, berhubungan seperti anak dan orang tua. Demikianlah Tuhan ingin setiap daripada kami supaya kami boleh terhubung, terkoneksi dengan keilahian yang Tuhan berikan pada setiap daripada kami. Sehingga kami bukan menjadi manusia-manusia biasa, tapi kami lahir sebagai manusia-manusia ilahi di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar itu semua terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan melalui doa Bapa kami. Apa yang Tuhan ajarkan melalui doa Bapa kami. Supaya setiap daripada kita semua saat ini juga mempersiapkan hati kita. Kiranya berkat daripada Tuhan Allah melalui kasih karunia daripada Yesus Kristus, Sang Anak, yang telah dimenteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita, yang selalu menyertai, melindungi, memberkati, memimpin, menghibur,
menolong. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang, bahkan sampai Maranatha. Mari kita semua yang percaya sama-sama mengatakan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.